Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke saudara, selamat jumpa. Kali ini saya mau berbagi bagaimana caranya memasang disk parabola untuk jaring ini. Pertama, letakkan dari 4 bagian parabola ini, 1, 2 sudah saya gabung. Karena satu lingkaran parabola ini ada 4 bagian. Kalau istilah Sunda itu opat pasi. Oke. Untuk bagian 1 dan 2 udah dipasang, udah dikasih baut. Kemudian kita pasang untuk bagian yang keduanya lagi atau yang sebelahnya lagi. 1, 2, 3, 4. Nah, ini 4 yang keempat. Saya rangkai dan saya kasih baut. Setelah itu saya kasih baut 1 dan 2. Dan dua-duanya udah saya baut, baru saya baut untuk mengunci satu, menyambungkan dari 2 bagian tersebut tadi. Nah, waktu saya kunci tadi, nah sekarang saatnya untuk kita memasukkan baut yang untuk penyambungan dari 2 bagian tadi, yaitu dua bagian akhirnya menjadi 2 keping. Dan yang keping 1 ke keping 2 ini kami kunci dengan 1 baut sehingga terbentuklah hampir beres 1 lingkaran. Cuman di sini baut belum semuanya terpasang, mungkin tinggal 1 lagi yang ujung. Oke, inilah proses penyambungan dari disk parabola ini atau jaring parabola ini yang terbuat dari bahan aluminium yang lentur tapi kuat. Dan sudah itu, jika memang ini sudah terbentuk menjadi sebuah lingkaran, ayakan kalau orang Sunda bilang, kita saatnya untuk memasang briket. Oke, bukan briket, namanya mounting. Nah, di sini mounting dari beberapa parabola, jenis parabola macam-macam. Nah, ini untuk jenis ini mountingnya dipecah menjadi 3 bagian, saudara. Yang pertama dari lingkaran leher bos yang nantinya akan masuk di sangkun itu yang sudah dipasang di sebelah atas. Sebenarnya ini bukan atas, bawah sebenarnya, karena posisinya tengkurap, jadi posisi atas dan bawah. Dan mountingnya sudah saya pasang. Dan untuk langkah selanjutnya biasanya saya akan memeriksa, jangan-jangan kalau si baut tersebut ada yang masih masuk, artinya masih kuat masuk ke dalam biasanya, sehingga si lingkaran mounting ini terpanggang dengan baut, sehingga apabila dikasih masuk ke tiang akan mentok di baut itu. Makanya kami kontrol semua. Oke, kami kontrol, dirasa udah siap dan sudah tidak ada lagi baut yang menonjol ke dalam. Kita masukkan ke tiangnya. Oke, seperti ini saudara kerjaan saya. Kita kasih masuk ke tiang. Nah, seperti ini saudara. Kontrol, putarkan baut dengan tangan dulu sehingga si mounting ini tidak goyang. Dan penyangga mounting ini pun harus sedikit longgar. Kenapa? Karena untuk nanti pas pemasangan si cangkul ini harus ke bawah dulu, posisi miring. Oke, saudara. Seperti ini saudara. Kita cek lebih detail, barangkali ada yang longgar. Kita kasih kendur si penyangga atau siku dari mounting ini. Kenapa? Untuk memiringkan si disk ini
agar nanti apabila pemasangan si cangkul bisa langsung masuk ke bisnya ini. Kita putar ke depan seperti ini saudara. Nah, terjadilah kemiringan, dan nanti saat dikasih cangkul ini lebih gampang untuk memasukkannya. Oke, kita rangkai dulu. Nah, di sini ilmu dari parabola ini ilmu yang kedua, sehingga ini sangat harus diperhatikan, harus teliti di saat pemasangan LNB. Di pemasangan LNB ke tripod kita harus betul-betul tepat, karena di sana tertuliskan pada LNB ada garis 30 yang pertama, juga ada garis 0 yang tengah, dan yang akhirnya ada garis 30 lagi. Nah, nanti saat pemasangan LNB ini kita harus betul-betul tepat antara si garis 0 tadi, harus tepat di ujung kerucut atau ujung lancip dari si tripod ini. Kan ujungnya gede dan ujung yang satunya kecil. Nah, di sana kan di ujung kecilnya ada sebuah baut 10 namanya. Nah, di sana nanti pada lingkaran maksudnya pada garis 0 tadi harus tepat pada baut itu tadi. Jika tidak, nah kenapa jika tidak, nanti si sinyal ini tidak akan pernah muncul, minimal susah dicari sinyalnya, karena yang namanya parabola ini tidak semudah seperti memasang antena UHF biasa, karena ini membutuhkan skill, karena ini membutuhkan trik ataupun membutuhkan pengalaman yang sudah biasa, yang sudah terlatih tentunya. Di sini kita kasih kencang baut samping kiri dan samping kanannya. Oke saudara, kita kencangkan bautnya sementara dengan tangan dulu. Dan untuk samping kirinya kita kasih baut juga. Nah, ini di sini harus dipeker, yaitu tadi si garis 0 tadi harus tepat pada baut kerucut kecil. Artinya si garis 0 ini harus tepat pada baut kecil tadi yang panjang. Kalau dirasa ini sudah betul-betul ngepas, betul-betul tepat antara garis 0 sama bautnya, baru kita kasih kuat dengan obeng. Kita kasih kuat dengan obeng saudara, karena ini betul-betul harus diperhatikan kunci. Ini kunci dari sinyal ini di sini, tepat pemasangan. Banyak orang yang salah di saat pemasangan di sini. Kami pun yang sudah, anggaplah saya sudah terlatih, pun tetap harus hati-hati, harus jeli melihat dari di garis 0 ini. Kalau dirasa ini sudah betul-betul pas, kita pasang di cangkul, dan akhirnya kita beres pemasangan di cangkul, sehingga si cangkul ini saya pasang di disnya seperti ini saudara. Dan kontrol, kita harus kuat memutarnya, dan saatnya untuk kita pemasangan kabel saudara. Oke, kita ganti kabelnya. Kita kasih isolasi dulu. Kita pergunakan solasi yang baik kualitasnya atau
yang kuat lah, kuat kena hujan, kuat kena air. Jadi apabila di musim hujan dia tidak akan pernah lepas, atau musim panas dia tidak akan meleleh. Dan biasanya saya menggunakan solasi Nito. Solasi Nito ini lumayan kuat saudara. Kita tes. Tesnya pakai receiver saudara. Kalau gak dites, inilah dia untuk konektornya. Modelnya seperti ini saudara. Kerja di atas genteng dan seperti ini. Receiver pengecekan yang awalnya tadinya oranye saya ganti dengan receiver biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata sinyalnya ada. Kita kasih volume. Banyak nilai kehidupan dari keluarga Pak Dede. Wanita ini program dicoba. Dan kita seksinya NTP info. Yakinkan lagi bahwa kita itu harus hidup berdampingan dengan alam, karena alam itu yang memberikan kita hidup. Ya kalau kita lihat sekarang mungkin orang-orang NTP 68. Sinyal NTP ini jadi patokan untuk saya saat di pencarian sinyal parabola. Kenapa harus NTP? Karena NTP ini channel di parabola, yaitu jangan pernah berpikir sedikit pun channelnya paling minim. jika Jadi sesuatu terjadi pada Gopi lalu kenapa kau harus tidak ada cari yang masalah. paling minim? Karena kalau yang minim aja udah normal, apalagi yang sinyalnya biasa gede. Nah, disitulah kita berhasil pekerjaan sukses. Dan alhamdulillah kalau kita pilihnya kuat, kalau kita udah biasa memasang parabola dengan piling sekalipun pemiringan, dengan piling sekian patokan lah, namanya apa namanya ya, miringnya sekian dan miring ke kanannya sekian dan ke barat ke utaranya sekian, dan apabila dikasih ke atas sukses. Oke saudara, alhamdulillah dengan di piling itu tadi karena udah biasa, jadi begitu dipasang, begitu saya pasang si siku ini, akhirnya si sinyalnya ngepas. Kalaupun sedikit kurang sinyalnya ya tinggal kita rubah, kita perbesar dengan menarik baut, mengurangi atau menambah aplikasinya di mana. Oke saudara, rupanya pekerjaan saya hari ini alhamdulillah sukses, dan saatnya
untuk kita terima gaji. Selain dari terima gaji, juga saya berterima kasih kepada sahabat-sahabat saya yang telah mendukung channel saya dengan like, komen, dan subrek channel Cantika Elektronik. Oke, saya ucapkan jazakallahu khairan kasiro. Pokoknya saya sangat berterima kasih. Semoga amal kebaikannya saudara-saudara, semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalasnya dengan beribu-ribu kebaikan. Dan akhirnya saya yang mengerjakan parabola ini mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.